kita sudah mendengarkan beberapa mungkin khotbah, karena ini sudah minggu ketiga bersister, jemaat di Manokwari, Sorong, dan juga di Jayapura. Minggu lalu kami berbicara di Sorong adalah apa hal-hal yang membuat rohani kita menjadi tawar atau bisa kehilangan semangat mula-mula. Ada beberapa poin yang kita bahas. Nah, pagi hari ini adalah poin saya ingin kita melihat kembali rencana Tuhan. Di awal-awal kita ibadah di Sorong, kita belajar apa rencana Tuhan atau apa maksud Tuhan ketika Tuhan memilih Yeremia. Tidak lain adalah untuk menyampaikan betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Untuk itulah dia bilang, tolong Yeremia, tolong sampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka sedang menuju kepada maut. Dan Tuhan mengirim Yeremia supaya Yehuda bisa selamat daripada kebinasaan itu sendiri. Setelah saudaranya, yaitu Israel, sudah diangkut. Dan Tuhan bilang, saya mau dia diselamatkan. Itulah tugas daripada Yeremia. Jadi itu bagian daripada kasihnya Tuhan sebenarnya kepada bangsa Israel. Nah, di sini saya ingat kita satu tema yang akan saya angkat adalah I remember atau saya teringat. Ini adalah sebenarnya kalau kita membaca buku Yeremia, Tuhan sedang teringat masa-masa romantisme dengan bangsa Israel. Kalau kita lihat sebenarnya banyak pemberontakan, banyak dosa-dosa ya. Tapi Tuhan tidak mengingat itu lebih banyak. Tuhan lebih mengingat kepada, dia bilang, saya teringat pada masa mudamu, pada masa engkau kudus, pada masa engkau seperti pengantin buat saya. Jadi minggu ini adalah saya akan membawa kita kepada satu momen di mana Tuhan sebenarnya kepada bangsa Israel punya relationship. Bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat romantis. Meskipun ada dosa-dosa, meskipun ada pelanggaran, tapi Tuhan bilang, saya teringat. Tuhan bahkan tidak mengingat pemberontakan Israel, Tuhan tidak mengingat perzinahannya, Tuhan tidak mengingat dosa-dosanya, tapi saya ingat ketika engkau jadi pengantin bagi saya. Ini tema yang akan kita belajar bulan ini. Kalau saya bisa tunjukkan sedikit summary daripada buku Yeremia, ya ini bagian besarnya. Kalau kita lihat di sini dibagi dua ya tentang ketika Yeremia berkhotbah dan di bawahnya dituliskan adalah tentang penghakiman, pengharapan dan penghakiman. Jadi dari 1 sampai 29 itu Yeremia berkhotbah kepada bangsa Israel, dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, maka ini yang terjadi. Jadi sebenarnya saya lebih suka menyebut itu adalah warning. Setelah itu di 30 Tuhan setelah warning, bangsa Israel juga tidak bertobat, Tuhan masih berikan pengharapan. Lalu 34 sampai 52 adalah di mana bangsa Israel awal-awal mereka mulai sudah jatuh, sudah memberontak, bahkan di 46 sampai 51 disebut bangsa Israel sudah seperti bukan Yahudi lagi. Mereka sudah kafir, bahkan sudah sangat memberontak mereka. 52, disitulah Yerusalem atau Yehuda sudah diangkut. Nah, 1 sampai saya akan tertarik kita membahas 1 sampai 33. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dari 1 sampai 33. Kalau kita lihat 1 sampai 6 ini adalah masa di mana orang Yehuda sebenarnya sedang menuju bahaya. Itu kenapa sebelumnya di ayat ini dia bilang bahwa Tuhan berbicara kepada Yeremia, dia bilang, Yeremia apa yang kau lihat? Saya melihat buah yang sudah mekar. Lalu Tuhan berbicara, apa yang kau lihat? Saya melihat periuk. Jadi seperti itulah bangsa Israel, bahwa bangsa Israel sudah mekar,
sudah bertambah banyak, namun mereka sedang menuju kepada maut. Tuhan mau bilang, saya tidak mau dia sampai ke sana. Tuhan tidak melihat dosa-dosanya lebih baik, tapi dia bilang, saya teringat pada masa mudanya, dia begitu kudus bagi saya. Yang kedua adalah di 7 sampai 10, Yehuda dalam penyembahan berhala, di mana orang Israel tidak lagi datang kepada Tuhan secara utuh, datang ke bait suci, namun juga menjaga berhala. Yang ketiga adalah situasi daripada bangsa Israel sudah di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan atau tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Dan yang keempat, ini adalah yaitu di 16 sampai 20, ini adalah di masa di mana bahwa bangsa Israel digambarkan seperti orang, sebenarnya kamu itu berada di dalam tangan tukang priuk. Ya, tapi sekarang kamu pergi kemana? Kamu lebih memilih kepada Asyur, ke Mesir, dan kamu tidak datang kepada tukang priuk yang sesungguhnya. Bisa lihat ya gambarannya? Lalu 21 sampai 25 itu berbicara bahwa tidak ada lagi kepemimpinan yang rohani. Semuanya pemimpin-pemimpin juga dikalahkan, diangkut. Makanya di sini bilang, manakah pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa itu? Di manakah keturunan Daud, raja yang tidak ada seperti dia, baik semula sampai akhirnya? Di manakah yang seperti Salomo? Yang dia bilang adalah raja hikmat. Tapi di masa ini, Yeremia sedang menggambarkan semua sudah tidak ada. Tidak ada lagi pemimpin yang rohani dan benar-benar tulus. 26 sampai 29 bahwa semua dia bilang mereka seperti oposisi, suka-sukanya aja. Tidak lagi taat aturan, bahkan semua orang melakukan sesuai kehendaknya. Tapi ada satu yang menarik. 30 sampai 33 Tuhan masih memberikan pengharapan. Kalau kamu tidak mau juga, dia bilang saya akan buat keturunan yang baru. Bisa lihat, saya mau bawa kita kepada gambaran apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel pada masa ini. Dari 1 sampai ke 33. Dan apa yang akan kita belajar sama-sama. Ini tema kita. Ada dua hal, dari pasal 1 sampai 33, ada 2 kali Tuhan berbicara tentang ingat atau Tuhan sedang mengingat di masa-masa bangsa Israel dengan Tuhan begitu sangat dekat. Dia bilang yang merupakan tema kita juga di sini, seperti yang pertama adalah dia menggambarkan atau Tuhan menggambarkan seperti seorang suami yang setia. Istrinya sudah berzina, istrinya sudah pergi meninggalkan, istrinya pun tidak menghormati suami, istrinya memberontak, tapi dia bilang, yang saya ingat adalah ketika kita pengantin pertama, di pelaminan pertama, dosa-dosamu itu saya tidak ingat. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Dia bilang begini, pergilah beritahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu, kepada masa mudamu, kepada cintamu. Pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi dia bilang, yang pertama digambarkan seperti suami. Aku teringat pada kasihmu mula-mula. Saya teringat bagaimana waktu kita pertama masuk ke dalam satu rumah setelah diberkati. Itu masa-masa dan saya dan istri saya tidak pernah lupakan. Ada masa-masa kita bisa mengingat itu. Kasih yang benar-benar tulus. Belum melihat kejelekannya, belum melihat keburukannya. Dan sering kita biasanya untuk kalau kita lagi dating, kita masuk kepada momen-momen itu. Terus dia bilang juga kepada engkau ketika engkau mengikuti saya di padang gurun, apapun alasannya, tapi engkau datang. Ini masa-masa ketika orang Israel di Gunung Sinai. Tahun lalu kita juga belajar dari sini ketika Tuhan berbicara
Musa menggambarkan bahwa bangsa Israel itu, dia bilang mereka semua tunduk. Bahkan mereka bilang, Musa jangan kami yang maju, kamu saja yang maju. Kami cukup ada berjauhan. Tuhan mengingati, dia bilang, itu masa-masa kau sangat respect. Kau sangat menghormati saya. Ada nggak orang yang tidak setia? Oh ada, tapi Tuhan bilang, saya itu seperti, dia bilang, mengingat lebih kepada cintamu daripada hal-hal di mana kau melakukan pemberontakan. Itulah gambaran pertama dari kasih Tuhan. Jadi, kepada kita juga hari ini, Tuhan mengingat kalau kamu dan saya punya momen-momen yang romantis dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupakan itu. Ketika kita di sini pernah menyangkal diri, kita bangun pagi-pagi berdoa, mengambil Alkitab, lalu kita mau coba renungkan firman Tuhan. Tuhan itu dia bilang seperti suami menantikan istrinya, lalu kita menyapa Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya teringat, saya rindu masa-masa itu. Amin. Jadi ketika kita bahkan datang ke Tuhan pun sebenarnya Tuhan sudah menantikan. Itulah juga bagian daripada mazmur daripada Daud. Yang kedua adalah di pasal 31. Kalau tadi di awal dia berbicara seperti suami, maka di pasal 31 dia berbicara seperti bapak yang baik atau bapak yang bijaksana. Dia bilang begini, anak kesayangan kegerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat. Dia bilang, tidak dapat. Tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ini bagi kita di sini, orang yang sudah menikah, ini ungkapan yang saya mengerti. Kita punya anak 3 orang, satu umurnya 3,5 tahun, yang satunya sudah 13 tahun, yang satunya sudah 16 tahun. Sampai hari ini, momen yang paling saya suka adalah ketika ngobrol. Kita duduk di meja makan. Anak saya yang terakhir, paling kecil sebenarnya omongannya juga belum jelas. Tapi itu begitu kita bercerita di meja makan, itu sesuatu yang menyejukkan bagi saya. Mana lebih banyak nakalnya atau lebih baiknya? Banyak nakalnya. Tetapi saya mengerti kenapa coba Tuhan menggambarkan ini. Ketika beberapa kali saya coba melakukan, mendisiplinkan ketika orang anak saya. Setelah saya disiplinkan, saya bisa merenungkan, kayaknya itu tadi saya terlalu keras loh. Kayaknya tadi saya terlalu kasar. Jadi begitu saya disiplinkan, begitu saya spend, tiba-tiba seperti Tuhan bilang, saya terkenang. Saya bisa merasakan, dia tersinggung nggak ya? Dia sedih nggak ya? Dia mengerti nggak ya? Jadi tidak pernah satu kali pun, apapun kejahatan anak saya tidak pernah menghardik dia dengan tujuan supaya saya membinasakan atau mendisiplinkan dia supaya dia binasa. Oh, enggak. Karena saya mengerti bagaimana jalannya hidup. Saya sudah melewati hidup jauh lebih banyak daripada anak-anak saya. Saya tidak mau dia masuk di mana yang telah saya tahu adalah buruk. Yang kedua, kalau tadi Tuhan bilang di pasal di awal-awal saya, I remember. Ketika kita romantis berdekatan, kamu datang mengabdi kepada saya mengingat itu, namun sekarang kamu telah jauh. Sekarang di bagian kedua Tuhan berbicara, saya teringat. Meskipun saya menghardik bangsa Israel, mungkinkah saya lupakan? Mungkinkah saya akan tidak mengasihi dia? Tidak dapat, dia bilang. Aku akan menyayanginya. Tentu ini, ayat ini bukan kepada kita pribadi, tapi inilah gambaran daripada hati Tuhan. Kebesaran kasih daripada Tuhan sejak awal sampai kepada hari ini. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan bisa berkata, I remember. Apakah kita bisa mengingat kebaikan Tuhan? Ada 4 topik berbicara yang perlu kita ingat hari ini, supaya hubungan kita dengan Tuhan bisa jauh lebih sehat.
saya melihat ada beberapa poin termasuk juga Yeremia sebenarnya juga berbicara tentang ketaatan dengan bangsa Israel, tetapi lebih kental saya menemukan adalah tentang relationship, hubungan saya dengan kamu. Saya seperti bapak, saya seperti suami, kamu istriku, kamu adalah anak-anakku. Mana hubungan yang paling dalam daripada itu? Nggak ada lagi. Betul. Kalau ada orang bilang, ya apa namanya, dia bilang ada sahabat, ada saudara yang kita pilih sahabat, menurut saya keluarga, apapun, kemanapun, saya tidak akan pernah lupakan. Anak-anak saya tidak akan pernah saya lupakan. Itulah gambaran yang Tuhan berikan. Mari kita lihat di saat ini, yang pertama adalah, ini yang perlu kita ingat, sama seperti Yesus. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada beberapa hal yang berbicara, ingatlah, sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa firman juga berbicara kepada kita hari ini. Inilah yang perlu kita ingat. Yang pertama, Yohanes pasal 13, maaf di pasal 15, di ayat yang ke 18, saya mau sampaikan sebelumnya background daripada pasal 15. Ada beberapa poin yang dibicarakan di pasal 15. Tapi tidak semua saya membahas di akhir daripada pasal 15. Mulai dari atas dia berbicara tentang pokok anggur yang benar, kalau kamu tidak bersama-sama dengan saya, maka kamu tidak berbuah. Lalu di ayat 17 dia bilang, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus sedang berbicara, kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah murid-muridku. Jadi, ada beberapa hal yang Yesus pesankan kepada mereka. Yang pertama adalah, ingatlah kamu sudah berbeda dari orang-orang di dunia. Ini yang perlu ketika ingat. Ketika kita mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, maka kita menjadi orang yang berbeda dari cara dunia. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika Yesus memilih mereka, ketika Yesus mengajari mereka, Yesus mau terapkan, kamu punya identitas baru, kamu tidak lagi sama seperti dunia. Arah dunia, hidup dunia, kamu itu berbeda. Ingatlah. Di 18 sampai 19, dia bilang, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita di sini yang murid-murid Tuhan, terutama belajar kita ketika kita masuk menjadi Kristen, ada kelas namanya kelas PL yang kita diajarkan, kita punya identitas baru. Ketika kita menjadi seorang bertobat, kita dibaptis menjadi murid Kristus, disebut kamu, dia bilang, lahir baru. Ini juga mau Yesus tekankan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan, dia bilang, berbeda dari cara dunia. Dan sekali yang membuat kita lupakan kasih kita kepada Tuhan, kita lupa identitas kita setelah kita menjadi murid Tuhan. Maka satu yang ditekankan oleh Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan murid-murid yang lain, dan termasuk Yohanes, dia bilang, kalaupun dunia tidak suka kamu, kalaupun dunia tidak setuju dengan kamu, dia bilang, kamu harus ingat, kamu berbeda dari dunia. Gennya kamu, DNA-nya kamu itu berbeda dengan dunia. Kamu sudah dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Di Roma pasal 12 ayat 2 dia bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Begitu kita menjadi seorang percaya, kita tahu kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahannya hidup. Gimana caranya? Dia bilang, cara pikir kamu sudah berbeda dari orang dunia.
kamu sudah dibaharui, sudah dilahirkan. Jadi hari ini, kalau kamu kembali lagi kepada cara dunia, Tuhan mau ingatkan, dia bilang, ingatlah. Kamu itu sudah berbeda, tidak lagi seperti cara dunia. Apa yang membuat kita sering sekali kehilangan kasih mula-mula? Kita sering lupa identitas kita sebagai seorang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan. Kita bisa bergaul dengan dunia, tentu itu tidak ada masalah. Tetapi cara hidup kita dengan dunia berbeda dengan cara dunia. Itulah yang selalu ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum itu kepada bangsa Israel juga, Tuhan sudah bilang, masih di padang gurun, dia bilang, kamu itu bangsa pilihan, kamu itu imamat rajani. Dia bilang, kamu itu raja, bahwa segala imam nantinya akan berasal daripada kamu. Kamu bangsa pilihan, keluarga Allah, dia bilang. Maka itu setelah kamu sampai ke tanah Kanaan, jangan kamu hidup sama seperti orang-orang di sekitar. Karena Tuhan tahu alasan Tuhan menggantikan bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah karena orang Kanaan sebelum bangsa Israel sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan mengambillah satu bangsa yang tidak apa-apanya dari budak. Tuhan tempatkan di tanah Kanaan. Namun bangsa Israel sampai kepada Yeremia, bangsa Israel lupa identitasnya. Bahkan salah mengartikan kami ini bangsa pilihan, kami ini diberkati, tapi cara hidup mereka bukanlah seperti bangsa pilihan. Hal yang sama kepada kita hari ini. Poin yang pertama adalah kamu dan saya hari ini dipilih Tuhan. Memang kita berbeda. Apa yang membuat kita sering sekali kehilangan kasih mula-mula itu, kita lupa identitas kita. Petrus bilang, kamu telah ditebus dan harganya telah lunas di mahal. Amin. Pertama, apakah benar hari ini kita masih ingatkah identitas kita? Atau kita sudah menerima cara-cara atau doktrin cara dunia beribadah? Cara dunia menyembah Tuhan. Cara dunia memperlakukan Tuhan. Cara dunia memperlakukan sesama. Kita tahu hari ini sedang terjadi marak-marak masalah rasisme. Tapi orang-orang percaya bagaimana itu bahkan terjadi di antara orang yang kita agung-agungkan. Oh, negara ini negara Kristen, kita bangga-banggakan. Tapi sesuatu yang tidak mencerminkan pilihan Tuhan. Ada banyak bahkan dari daerah-daerah itu. Kita bisa jadi juga hari ini kita orang yang rajin ke gereja, kita rajin beribadah, tapi sebenarnya identitas kita lupa. Kita ini milik Tuhan, kita sudah ditebus. Poin pertama, kamu dan saya sudah berbeda hari ini. Jangan lupakan itu. Remember, ingatlah itu. Seperti bagaimana Tuhan senantiasa mengingat kita. Tuhan mengakhiri di pasal 15, Yesus mengakhirinya dengan kata-kata begini, di ayat 20 sampai 21. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Apa maksudnya itu? Karena mulai dari atas, Yesus sudah memberikan perintah. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mengampuni, kamu berbeda dari Tuhan juga berbicara di sini bahwa ketika nanti saya pergi, dia Tuhan sudah menjadikan satu penolong. Maka itu dia bilang begini, setelah kamu berbeda dari dunia, maka bagi kamu saya ini siapa? Kamu itu hamba. Dan siapa Tuhanmu? Saya Tuhanmu. Jadi kalau Tuhan memilih hamba, tentu ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama tadi saya bilang, Tuhan punya maksud supaya kita seperti bangsa Israel menjadi terang bagi orang-orang sekitar. Karena bangsa-bangsa lain juga di sekitar tanah Kanaan itu juga ciptaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mengasihi bangsa Israel, Yehuda, lalu membenci orang yang lain. Tidak, Tuhan memakai orang Israel menyelamatkan manusia yang lain. Sama juga kamu dan saya. Apakah karena saya pendeta, berarti saya Kristen, maksudnya orang yang bukan Kristen, Tuhan benci? Tidak.
Tapi justru ketika Tuhan memilih saya, Tuhan mau juga saya mengerti apa tujuannya ketika Tuhan memilih saya menjadi seorang murid Tuhan. Maka dia bilang, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Apa yang mau coba Tuhan tekankan? Oke, kamu berbeda dari orang yang tidak suka kamu, tapi kamu harus ingat, saya saja tidak disukai oleh dunia, apalagi kamu. Nah, kadang-kadang kita menjadi Kristen, sok jadi bijaksana, kita begini. Kita harus juga mengasihi orang. Kita takut berbeda dari cara pandangan orang. Kita kadang-kadang bahkan lebih suka kehilangan hubungan kita dengan Tuhan daripada kehilangan teman-teman kita secara dunia. Saya tidak bilang kita tidak perlu berteman. Oh, bukan. Saya tidak bilang kita tidak perlu mengasihi. Oh, bukan itu maksudnya. Tapi ya Tuhan mau sampaikan, kamu itu hamba saya. Saya mau di rumah saya hamba. Saya mau di gereja, saya hamba. Saya mau di tempat kerja, saya hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Itu kenapa Paulus bilang begini, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Jadi saya hambanya di mana? Hamba itu tidak hanya berada di satu tempat, tapi dimanapun kita hamba. Bukan cuma di gereja saya hamba. Maksudnya ada tujuan yang Tuhan mau. Dia tutup di pasal di ayat 25 dan 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi. Maaf, saya ulang, dia bilang, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh itu sendiri akan bersaksi. Itu kenapa di Injil kita baca Tuhan bekerja melakukan mujizat begitu banyak. Itu bagian daripada Roh Kudus juga berperan. Tetapi dia bilang, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yang kedua yang Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dia bilang, kamu harus ingat Roh Kudus memang akan bekerja, tapi kamu sendiri, dia bilang, ingatlah apa tujuan panggilanmu, yaitu jadikanlah semua bangsa menjadi murid, apalagi baptislah mereka, apalagi ajar mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kalau hari ini panggilan saya tidak lakukan, maka saya menjadi orang, saya sudah meninggalkan seperti Tuhan bilang, I remember. Saya ingat bagaimana engkau begitu totalitas buat saya. Inilah masa-masa saya juga merenungkan iman saya sebagai seorang Kristen. Waktu saya merenungkan ini, masa-masa saya pertama kali menjadi Kristen. Beberapa hari yang lalu di brother kita ngobrol, apa yang paling istimewa pertobatan yang kamu lakukan itu. Kita coba menyampaikan, bulan ini ada masa-masa beberapa kali saya terkenang, di mana saya bisa melakukan sesuatu yang radikal. Saya tidak mau sombong, tapi saya coba lihat kenapa saya bisa lakukan itu dulu. Saya ingat bagaimana dulu kita waktu saya pertama kali dibimbing jam 5 pagi bisa janjian doa pagi di kota yang jauh lebih besar di Medan, ya janjian jam 6 karena di tempat saya tinggal ke tempat janjian itu janjian jam 6 harus kerja pagi jam 5 kadang-kadang kita harus jalan kaki karena belum ada angkot. Dilakukan itu karena mau doa pagi dengan saudara. Tapi ini gila. Tapi itu adalah masa-masa ketika firman tiap hari diajarkan, ketika tiap hari saya dibimbing. Itu mengingatkan saya tentang kasih Tuhan kepada saya. Yang kedua, hari kita belajar, kita harus ingat, kenapa kamu hari ini dipanggil? Ketika Tuhan berbicara bahwa kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apakah ini berlaku hanya untuk orang Israel?
Itu tujuan Tuhan. Ketika Yesus mau datang ke dunia, Tuhan tidak lagi membatasi kasih karunia-Nya kepada satu bangsa. Tapi dia mau memberikan kasih kepada semua orang yang mau percaya. Termasuk kepada kita hari ini. Yang ketiga, kita akan ke Ibrani pasal yang ke-12. Apalagi yang perlu ingat. Yang pertama, ingat identitas kita atau cari kita berbeda. Yang kedua, ingatlah tujuan panggilan kita. Yang ketiga, ingatlah kepada Dia. Apa yang telah dilakukan, yaitu Yesus. Kita akan ke Ibrani pasal 12 dibilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi ketika kita pun menjadi murid hari ini, saya mengambil keputusan dari mata saya bukan lagi kepada seperti kita belajar kepada mamon supaya dapat uang. Saya berkhotbah bukan lagi supaya dapat uang banyak, persembahan banyak. Bukan itu yang saya mau cari. Tapi juga dia bilang kepada Yesus. Saya mau menyampaikan firman, mengajarkan firman kepada orang, tertuju kepada Yesus. Orang mau bertobat, orang mau terima, orang mau tidak setuju, nggak jadi masalah. Tapi saya mau melakukan kepada Yesus. Karena ini adalah perintah Tuhan saya. Berikutnya dia bilang, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebab itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga adalah apa yang sering membuat kita lupa identitas kita, panggilan kita, kita melupakan bahwa Yesus telah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang besar. Dia telah mati untuk kamu dan saya. Itu kenapa setiap hari minggu kita melakukan perjamuan kudus. Supaya kita bisa diingatkan kembali kasih Kristus yang begitu dalam. Penulis Ibrani dia gambarkan, dia bilang, dia tekun menanggung segala bantahan. Dia menanggung segala penderitaan. Tujuannya apa? Dia bilang, untuk melepaskan kita orang-orang berdosa. Maka hari ini, kalau kamu dan saya dilepaskan, dia bilang, ingatlah selalu akan Dia. Masa-masa sekarang tidak mudah bagi kita. Semua serba tidak pasti. Keuangan kita berubah. Mungkin beberapa persen. Cara hidup kita juga berubah. Dipaksa berubah. Bukan karena kita mau, kita dipaksa berubah. Nah, kadang-kadang bagi orang tidak mengerti maksudnya ini, kita jadi ada orang jadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Kadang-kadang juga ada dari berbagai daerah Tuhan menguji kita. Kita udah bolak-balik berbicara, bisa melalui keadaan, bisa melalui hati kita, bisa melalui orang sekitar. Kalau masa-masa ini yang terjadi adalah karena masalah wabah, karena alam, maka yang penting ingatlah selalu akan Dia. Bukan berarti ingat selalu akan Dia, kita jadi diam, kita sembuh, tapi kita apa yang kita perlu lakukan? Masih datangkah kita menyapa Tuhan kita? Atau kekhawatiran yang banyak menguasai? Masih mengertikah kita tujuan kita untuk mengasihi orang lain? Makanya dia bilang, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sebaik terhadap Dia daripada pihak berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah. Apa yang membuat saya supaya bisa lebih kuat dan bisa mempertahankan kasih mula-mula? Dia bilang, kamu ingat bagaimana Dia. Itu juga kenapa ketika bangsa Israel setiap mereka melewati satu, Tuhan berbicara kepada Musa, buatlah di situ maksudnya mezbah itu tempat mereka beribadah, supaya suatu hari bangsa Israel bisa mengingat bahwa saya pernah menuntun bangsa Israel dengan tiang api, dengan tiang awan. Mereka selama 40 tahun tidak pernah kelaparan, meskipun tidak menanam dan tidak pernah menuai. Saya siapkan. Dia bilang, ingatlah. Di masa Yeremia, mereka sudah lupa itu.
Karena mereka pikir kita bangsa, kenapa kita harus tunduk pada aturan-aturan Tuhan? Ada Tuhan yang lain lebih gampang. Apa dewa? Dewa itu kan tidak punya perintah. Jadi kita kadang-kadang juga karena tekanan hidup, entah dari mana, kadang-kadang kita menciptakan Tuhan seperti yang kita mau. Karena kita berpikir ikut Tuhan itu menjadi beban, menjadi berat. Tapi itu biasa sering terjadi kepada saya lupa bahwa Tuhan telah melakukan hal yang besar terhadap saya. Yang ketiga dia bilang, jangan lupakan apa yang telah dia lakukan. Dia singgung begini, ayat 4 dia bilang, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maksudnya setiap orang yang percaya, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita hari ini mau coba melepaskan, dia bilang, oh berarti kita memilih menjadi anak-anak gampangan. Bukan imamat rajani, bukan bangsa yang kudus. Ngapain menjadi bangsa yang kudus? Bangsa yang biasa-biasa aja. Itulah kadang-kadang mengapa kita menjadi Kristen, kita lupa kasih kita yang mula-mula, karena kita cenderung mau menjadi anak gampangan. Tapi Tuhan bilang karena kasihnya, dia bilang dia akan memberikan ganjaran, tapi bukan karena dia benci. Saya kembali lagi seperti cara Tuhan kepada Yeremia, bukan karena mau menghukum, bukan menghakimi, tapi Tuhan bilang, Yeremia, sampaikan kepada mereka. Saya mengasihi mereka. Kalaupun saya hajar, kalaupun saya sampaikan perintah saya seperti Bapak, saya sudah lihat perilakunya sudah tidak sesuai. Ini akan menuju kepada maut. Dari awal saya berbicara tidak dengar, maka perlu dikasih peringatan lebih keras. Di pasal 31-33, disitulah Tuhan berjanji. Oke, kalau mereka sudah tidak mau, mereka akan diserahkan. Akhirnya, bangsa Yehuda pun, kerajaan utara dan selatan diangkut ke Babilonia. Karena mereka memilih menjadi anak-anak gampangan. Iman kamu hari ini, kalau masih ada iman kamu kalau masih ikut beribadah di pagi hari ini bersama-sama kita di sini, saya percaya kamu masih punya iman. Tetapi jangan biarkan iman itu menjadi redup. Karena untuk join di sini, untuk lodging ikut di ibadah ini perlu usaha. Dan perlu bahkan kamu berkorban untuk data, untuk kamu belikan. Tetapi ada yang lebih spesial daripada ini. Kamu dan saya hari ini bukan menjadi anak gampang. Mungkin adalah masa-masa sekarang ini. Kita bisa merenungkan kembali, apakah saya masih mengingat kebaikan Tuhan. Berikutnya, dia 25 sampai 29. Masih di Ibrani pasal 12. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Penulis Ibrani juga karena buku ini dituliskan kepada orang Kristen Ibrani, maka dia banyak mengangkut atau menyangkut pautkan tulisan ini tentang keadaan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Seperti bangsa Israel banyak menolak Tuhan, maka dia bilang, kamu lihat bagaimana orang-orang menolak kasihnya, bukan menolak dijajah oleh Tuhan, tapi menolak kasih Tuhan. Dia bilang, jagalah, jangan sampai kamu menolak, maksudnya waspada. Kamu sudah tahu siapa Tuhan kita. Berikutnya dibilang, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji.
Perhatikan, ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini apa maksudnya? Ini ketika Tuhan berbicara dari Gunung Sinai bahwa bumi dikatakan bumi guncang gara-gara Tuhan berbicara. Tetapi dia bilang, bukan cuma bumi. Ketika nanti kedatangan Kristus, bukan cuma bumi, bahkan langit juga. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaannya, langit itu seperti apa, saya tidak, tapi berarti dia berbicara begini sebenarnya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Di mana ini? Dia berbicara kepada janji Tuhan, yaitu surga. Kehidupan berikutnya yang tidak ada yang bisa menggoncangkan. Di mana kehidupan kita adalah kehidupan jiwa. Bukan lagi secara fisik yang tidak ada penderitaan, tidak bisa digoncangkan. Inilah janjinya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah janjinya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi penulis Ibrani mulai dari atas dia sudah melakukan bagiannya, dia sudah mengasihi kita, tapi juga dia bukan Tuhan seperti Tuhan berhala. Kamu tinggalkan dia, kamu tidak ada upahnya. Ada. Tuhan kita itu hidup. Dia punya kedaulatan, dia punya kuasa, tapi dia lebih memberikan kasihnya. Tapi dia bilang hati-hati, jangan kamu sampai menolak dia. Ya. Kalau hari ini kamu masih menikmati kasih Tuhan, yang keempat adalah ingatlah siapa Tuhan kita. Dan ingatlah janji-janjinya. Dapat hal kita belajar hari ini, remember, ingatlah. Kamu dan saya hari ini sudah dipisahkan dari cara hidup dunia. Maka cara kita menanggapi keadaan, kita tanggapi dengan iman kita. Bangun hubungan kamu dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita bangun dari tidur, saya membayangkan bahwa Tuhan kita seperti Bapa yang sedang rindu mendengarkan suara anaknya di pagi hari. Saya kalau mendengarkan suara anak saya Grevin pagi-pagi, seperti ada air sejuk yang mengalir ke dalam. Bukan cuma dia, ketiga anak saya tidak pernah bosan mendengarkan mereka. Itulah waktu-waktu yang spesial. Mungkin demikian Tuhan menantikan hubungan kita, brother sister, Bapak Ibu sekalian. Tentu cara kita berbeda. Cara dunia berbeda, hidup kamu dan saya, DNA-nya sudah diubah oleh Roh Kudus. Maka jangan lagi hidup seperti cara dunia. Yang ketiga adalah Yesus telah menanggung beban dosa kita. Maka orang yang sudah berbuat baik begitu besar kepada kita akan sia-siakankah? Atau akan kita lupakankah itu? Yang keempat adalah kekuatan dan janji Tuhan. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Kalau Tuhan kamu adalah Tuhan yang hebat, maka ingatlah selalu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Pujilah Engkau ya Bapa Tuhan kami yang senantiasa mengasihi kami. Kami belajar bagaimana Engkau mengungkapkan bahwa Engkau senantiasa mengingat. Engkau Tuhan yang penuh belas kasih. Kami tahu bahwa bangsa Israel juga bukanlah bangsa taat. Bahkan mereka lebih banyak menyakiti Engkau. Namun justru masa-masa itu juga membekas. Engkau mengingat masa-masa yang romantis mungkin tidak banyak. 40 tahun mereka, bahkan sampai di tanah perjanjian pun mereka melupakan Engkau. Tapi yang Engkau ingat adalah ketaatan mereka. Engkau tidak mengungkit bahkan dosa-dosa mereka. Hanya Engkau memperharapkan, kalau kamu ingat kasih saya, maka bertobatlah, akuilah kesalahan. Kami percaya juga bahwa kasih Engkau tidak surut sampai hari ini. Jika kasih kami yang mula-mula telah perlahan mulai berubah kepada Engkau, saya berdoa Tuhan supaya ini melalui firman yang kami dengarkan, ini membawa kami supaya kami mengingat kembali atau diingatkan
Bila juga kami diingatkan tujuan Engkau memilih kami juga supaya kami berkat bagi orang-orang sekitar kami, membagikan kabar baik buat orang, membagikan Tuhan yang penuh belas kasihan kepada orang di sekitar kami. Juga kami bisa melihat dengan atau mengingat senantiasa untuk kami bisa menjadi layak terhubung dengan Engkau. Kau melakukan pekerjaan tidak mudah, Kau harus mati di kayu salib untuk menebus kami. Tetapi kami juga diingatkan bahwa sebenarnya Engkau bukan Tuhan yang lemah, Engkau datang merendahkan diri. Karena itulah kedaulatan Engkau. Justru disitulah Engkau menunjukkan siapa Engkau Tuhan. Kau bisa mengalahkan maut seperti yang manusia bisa saksikan. Kau bisa bangkit daripada kematian. Kau bisa menanggung segala semua dan kejahatan manusia. Kau mengalahkan segala kejahatan dengan menyelamatkan kami. Terpujilah namamu. Biarlah firman ini akan memberkati kami. Mengingatkan kami pada kasih kami mula-mula. Mengingatkan iman kami, semangat kami, kerja keras kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin.